Ok mohon maaf sebelumnya saya terlambat dan saya izin untuk tidak menyalakan kamera. Baiklah, pada hari ini saya akan sharing sedikit, mengenai vertigo, di mana vertigo ini nanti merupakan salah satu topik dalam modul susunan syaraf pusat. Jadi sebelumnya, tolong saya dijadikan host ya, karena saya akan share screen PPT-nya. Sebelumnya, lebih baik kita berdoa. Apakah sudah berdoa dan membaca surat pendek sebelumnya? Belum. Oke, silakan berdoa dan membaca surat pendek terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya dilanjutkan membaca surah pendek yaitu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Oke, baik, kita langsung saja mulai untuk perkuliahannya. Jadi yang pertama, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu vertigo. Di sini dari kalian sendiri, apakah sudah ada yang pernah dengar apa itu vertigo atau sudah tahu? Pernah, Bu? Ya, jadi vertigo itu apa? Vertigo adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri kepala yang hebat dan visual yang berputar-putar. Oke. Jadi vertigo itu tadi sudah benar, di mana vertigo itu nanti artinya itu sendiri dari istilah, secara istilah itu adalah sensasi berputar. Nah, untuk definisinya, vertigo itu merupakan sensasi berputar yang dirasakan oleh seseorang, di mana nanti dia itu dapat terjadi menjadi dua ya, ada yang subjektif, ada yang objektif. Nanti kalau untuk yang subjektif, si pasien itu merasa bahwa dirinya itu berputar, sedangkan lingkungannya itu diam, itu yang subjektif. Tapi kalau yang objektif itu pasien merasa di mana nanti lingkungannya itu berputar, sedangkan dirinya itu diam. Misalnya apa? Misalnya mereka sedang berada dalam satu ruangan, berarti ruangannya itu yang berputar. Dia merasa ruangannya itu yang berputar, tapi untuk dirinya sendiri itu diam. Jadi seperti itu. Ada dua bentuk. Yang penting pada intinya itu adalah sensasi berputar. Jadi bukan berputar sebenarnya, tapi hanya sensasi. Jadi perasaan yang dirasakan oleh pasien. Berikutnya untuk penyebab. Penyebab dari vertigo ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang dari permasalahan anatomis ya, kita lihat berdasarkan permasalahan anatomisnya. Jika permasalahan anatomisnya nanti berada di dalam brainstem atau batang otak, kemudian cerebellum atau otak kecil, itu maka vertigo ini dimasukkan dalam jenis vertigo yang sentral. Tetapi kalau permasalahannya nanti ada di kanalis hemisirkularis, di mana kanalis hemisirkularis ini nanti ada di bagian telinga dalam, maka vertigo ini dimasukkan dalam jenis yang perifer. Nah, nanti untuk vertigo yang perifer dan vertigo yang sentral itu masih dapat terjadi karena beberapa penyakit lainnya. Jadi vertigo itu bukan murni karena vertigo, bisa karena penyakit yang lainnya. Penyakit yang lainnya itu meliputi apa saja, itu ada di dalam PPT bisa kita baca. Contohnya di perifer itu yang paling sering terjadi adalah BPV. Nah,
dari beberapa jurnal itu, karena tadi dari beberapa jurnal itu biasanya untuk angka kejadiannya itu terjadi pada lansia untuk BPPV ini. Terjadi pada lansia, selain itu nanti BPPV ini merupakan salah satu vertigo yang paling sering terjadi, yaitu yang termasuk di mana BPPV ini termasuk dalam vertigo perifer. Kemudian untuk gejala, jadi kita harus tahu terlebih dahulu gejalanya itu untuk apa. Jadi pada saat history taking, pemeriksaan itu nanti kan ada yang history taking atau tanya jawab kepada pasien dengan pasien. Nah, pada tanya jawab itu kita lihat, mohon maaf, keluhannya mereka itu berupa apa. Kalau keluhannya nanti berupa seperti yang ada di kolom sebelah kiri, itu berarti mereka termasuk dalam vertigo yang perifer. Tapi kalau misalnya mereka itu keluhannya itu lebih banyak atau dominan cenderung ke arah yang sebelah kanan, di kolom sebelah kanan itu, maka termasuk dalam vertigo sentral. Nah, untuk salah satu dari gejala vertigo yang sentral itu adalah diplopia, di mana diplopia nanti artinya adalah pandangan yang berganda. Kemudian dari perifer itu yang paling sering terjadi itu gejalanya adalah sensitif terhadap stimulasi berupa cahaya atau suara. Maksudnya jika mereka berada di dalam suatu ruangan yang bising atau yang dengan cahaya yang berlebihan, maka mereka akan tiba-tiba merasa pusing. Jadi untuk rasa vertigonya itu akan timbul. Itu nanti bisa kita baca masing-masing ya untuk gejalanya. Nah, kemudian karena tadi balik lagi, karena tadi angka kejadian yang paling banyak itu dikarenakan BPPV, maka nanti di sini saya akan sharing beberapa pemeriksaan, evaluasi, dan treatment untuk BPPV. Jadi BPPV itu apa? Dari istilahnya kita dapat tahu bahwa benign. Benign itu berarti penyakit yang tidak menyebabkan permasalahan yang serius ke depannya. Nah, kemudian paroksismal tidak paroksismal itu berarti temporary atau tiba-tiba atau mendadak terjadinya si BPPV ini tiba-tiba atau mendadak. Kemudian posisional itu artinya terkait dengan perubahan posisi tubuh. Kemudian vertigo itu tadi sudah di awal, yaitu sensasi berputar. Nah, jadi BPPV ini adalah apa? Jadi BPPV ini adalah sensasi berputar yang dirasakan oleh seseorang karena yang terjadi akibat perubahan posisi secara mendadak. Contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang yang dari posisi duduk di atas bed itu akan berbaring. Jadi dia akan berbaring dari posisi duduk ke berbaringnya itu tadi, itu kan nanti akan terjadi perubahan gerakan kepala. Nah, perubahan gerakan kepala nanti di dalam telinga dalamnya itu, di dalam kanalis semisirkularisnya itu nanti terdapat perubahan cairan kalsium, sehingga nanti di dalamnya itu ada permasalahannya ya, di patofisiologi nanti kita akan bahas. Jadi permasalahan itu yang dikaitkan dengan gravitasi nanti akan menyebabkan beberapa simptom dari vertigo, seperti itu. Nah, untuk anatominya seperti ini. Tadi saya sudah sedikit singgung di mana nanti permasalahan yang perifer. Ini kan BPPV ini termasuk yang vertigo yang perifer. Jadi bisa dilihat di situ ada anatomi telinga di mana nanti ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di situ kanalis semisirkularisnya termasuk dalam telinga dalam. Nah, kemudian setelah diperbesar itu gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu bisa kita lihat. Di situ ada apa saja? Di situ ada kanal superior, ada kanal superior atau anterior, ada lateral atau horizontal, kemudian ada yang posterior. Jadi ada 3 kanalnya. Kanal itu yang bentuknya seperti saluran itu deh. Nah, setelah itu kita lihat di ujungnya itu, di ujung kanal itu nanti ada ampula. Ada ampula yang berada di dalam utricle. Nah, ampula itu isinya apa? Isinya kalsium. Nanti kalau kalsium yang di dalam ampula itu terlepas dan masuk ke dalam
kupula, maka dinamakan kupulolitiasis. Tapi kalau si kalsium itu nanti terlepas dan masuk ke dalam kanal, maka namanya adalah kanal litiasis. Nah, kupulolitiasis ataupun kanal litiasis ini tetap saja dua-duanya sama-sama BPPV. Salah satu merupakan jenis-jenis dari BPPV. Jadi maksudnya kalau kita sebagai fisioterapis di sini untuk intervensinya nanti tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengubah posisi dari kalsium tadi, bagaimana caranya agar mereka masuk kembali ke dalam ini tadi ampula yang di sini. Seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah itu, untuk mengembalikan posisi dari kalsium dengan memanfaatkan adanya gravitasi dan perubahan gerak kepala. Kemudian tadi kita sudah tahu sebelumnya bahwa kanal itu ada 3. Nah, di sini ada kanal anterior, kanal posterior. Di situ saya salah tulis ya, saya salah ketik. Di situ harusnya lateral atau horizontal. Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya kalian mencari di jurnal dan kalian menemukan kanal anterior atau superior, itu satu istilah yang sama, menggambarkan itu saluran yang tertulis AC di situ. Kemudian untuk kanal posterior itu hanya satu, tidak ada istilah lain. Kemudian kalau untuk yang lateral atau lateral itu atau horizontal itu menjelaskan satu kanal yang sama. Jadi di situ kalau untuk digambar dijelaskan dengan yang ada tertulis HC, horizontal kanal. Nah, kemudian terkait dengan kanal ini, kenapa kita harus mengetahui posisi-posisi kanal ini? Karena posisi kanal ini nanti berkaitan dengan pemeriksaan dan intervensi yang akan dilakukan. Jadi pemeriksaan dan intervensi yang akan dilakukan nanti itu disesuaikan kanal. Nanti ada namanya nistagmus. Jadi dengan adanya perubahan kalsium itu tadi dapat menyebabkan nistagmus, salah satunya selain rasa sensasi berputar. Apa sih nistagmus itu? Jadi nistagmus itu adalah pergerakan kedua bola mata yang cepat dan cenderung ke salah satu sisi. Sebentar, saya coba cari ya di YouTube. Salah satu contoh nistagmus. Salah satu contoh nistagmus vertigo ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Bentar ya. Perhatikan. Bisa kita lihat ya, tadi pergerakannya ke arah mana. Kita lihat lagi. Nah, itu kan pergerakannya ke arah mana? Sebentar, sebelum saya tanya itu pergerakan ke arah mana, akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tadi kan ada 3 kanal. Dan kalau nistagmus ini, dia pergerakannya, kalau nistagmus ini nanti dia pergerakannya lebih ke arah kanan atau kiri, medial atau lateral, maka yang bermasalah ada di bagian atau kanal horizontal atau lateral. Tapi kalau nistagmusnya nanti kalau pergerakan nistagmusnya nanti itu dia lebih cenderung ke arah atas, maka yang bermasalah adalah kanal posterior. Dan kalau nistagmusnya itu tadi dia lebih cenderung ke arah
bawah, maka yang bermasalah adalah anterior. Jadi dari sini tadi, sebentar, ini share screen hilang ya. Saya coba share screen. Ulang. Nah, jadi kalau yang di sini tadi yang bermasalah yang mana? Kanal mana? Kita lihat lagi ya, ulang ya. Jadi dari situ yang bermasalah itu yang kanal mana? Kalau dari yang benar. Jadi dari YouTube tadi yang bermasalah kita tahu sekarang bahwa yang bermasalah adalah kanal horizontal. Nah, kemudian kita akan melakukan untuk pemeriksaan itu tadi kita harus lakukan dengan memanfaatkan gerakan kepala dan gravitasi, bantuan gravitasi. Nanti ada pemeriksaan yang terkait nistagmus ya. Sekarang kita ke pemeriksaan lain. Nah, di sini rombok tes. Rombok tes ini untuk pemeriksaan keseimbangan statis. Jadi, posisi fisioterapis itu pertama ada di belakang dari pasien. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya untuk menjaga dari pasien, karena di sini kan pasiennya adalah pasien yang dengan gangguan keseimbangan. Maka kalau mereka memiliki gangguan keseimbangan, mereka akan cenderung jatuh. Nah, misalnya bayangkan kalau misalnya lansia itu kan kepadatan tulangnya dia sudah berkurang, maka kalau dia jatuh dapat terjadi apa nanti? Berisiko terjadinya fraktur. Nah, maka kita fisioterapis harus ada di sekitar dari pasien. Kemudian setelah itu, sebentar ya. Kemudian setelah itu pasien diminta untuk berdiri dan kedua tangan maju lurus ke depan sejajar di depan dada seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa juga dengan kedua tangan itu menyilang di depan bahu. Dan untuk posisi kaki itu, jika dia dalam usia lansia, maka diminta kedua kaki rapat seperti yang ada di gambar. Namun kalau dia itu masih dalam usia muda, maka dia boleh dengan menggunakan salah satu kaki saja, atau one extend, seperti itu berdiri dengan satu kaki. Kemudian lagi untuk ruangan pemeriksaan ini diusahakan ruangan yang tidak bising dan tidak silau. Karena tadi apa kita tahu kan sebelumnya bahwa salah satu gejala yang dapat menimbulkan rasa atau sensasi berputar dari vertigo itu sendiri dapat dikarenakan adanya stimulus berupa bising atau cahaya yang berlebihan. Nah, setelah itu untuk instruksinya seperti apa? Jadi pasien diminta untuk berdiri dalam posisi yang sudah saya jelaskan dalam waktu kurang lebih 30 detik sampai dengan 60 detik. Nah, nanti yang kita lihat apa? Oke, posisi matanya jangan lupa. Posisi mata yang pertama itu kita lakukan tes dengan mata terbuka. Nah, pada posisi mata terbuka tersebut nanti kita lihat selama 30 detik apakah mereka ada terindikasi adanya gangguan keseimbangan atau tidak. Dilihat dari mana? Dilihat dari posisi berdirinya itu apakah dia goyang-goyang, apakah dia bergeser atau tidak. Nah, kalau misalnya dia ada sedikit goyang, sedikit bergeser arahnya itu, maka ada permasalahan pada keseimbangan statis. Tapi kalau pada keseimbangan statis yang diakibatkan permasalahan di bagian sentral atau perifer, kalau misalnya dia di bagian terbuka tadi dia sudah bermasalah, maka yang bermasalah adalah di bagian sentral. Tapi kalau misalnya nanti dia pada posisi mata tertutup,
diminta untuk melakukan hal yang seperti itu, dia tidak bisa, maka dia bermasalah adalah pada bagian perifer. Karena orang yang jangan lupa tadi maksudnya yang kalau permasalahannya sentral tadi dia mata terbuka dia tidak bisa, mata tertutup tidak bisa. Nah, kalau yang perifer ini dia terbuka bisa, tapi tertutup dia tidak bisa. Kemudian di tes berikutnya, sebentar ya. Jadi di tes berikutnya itu ada tandem gate test. Tandem gate test itu posisi lantai itu harus diberikan seperti lintasan garis lurus, tanda untuk lintasan garis lurus seperti yang ada di gambar itu kan dia warna putih karena lantainya itu warnanya lebih gelap. Tapi kalau di Unisa itu biasanya kalau ada yang dengan menggunakan lintasan-lintasan seperti ini di bagian bawahnya itu dibuat lintasan itu bisa dengan menggunakan ini deh, bisa menggunakan solasi yang warnanya hitam tapi yang besar itu. Nah, kemudian setelah dibuat lintasan seperti itu, oke jika memang kita bisa menggunakan lintasan yang seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa, saya di rumah sakit itu bukan di poli fisioterapinya, tapi misalnya di bangsal, di ruangannya masing-masing seperti itu untuk pasien stroke atau apa-apa yang lain-lain, karena ini kan bukan hanya untuk vertigo ya, jadi bisa digunakan untuk keseimbangan, melatih keseimbangan atau tes keseimbangan bagi pasien dengan gangguan keseimbangan. Jadi bukan hanya untuk stroke. Misalnya untuk stroke nih di bangsal tadi, maka kita bisa juga dengan menggunakan memanfaatkan di situ nanti kan ada keramik ya. Jadi keramik itu kan kotak-kotak. Kemudian dari kotak satu dengan kotak yang lainnya itu kan bisa membentuk garis lurus. Maka bisa juga dengan menggunakan itu. Tapi alangkah baiknya dengan menggunakan yang seperti ini ya, kalau bisa ya, kalau memang benar-benar bisa diusahakan. Nah, kemudian instruksinya nanti apa? Si pasien ini diminta untuk berjalan sejauh berapa? Sejauh minimal 10 langkah. Minimal itu 10 langkah. Nah, kemudian diminta berjalan dengan garis lurus, mengikuti dari garis yang ada di lantai, atau berjalan di mana nanti tumitnya itu bertemu dengan ujung tumit bertemu dengan ujung jari kaki lainnya. Nah, dari sini nanti yang kita lihat apa sebelumnya ya, Dek ya, semuanya. Baik dari yang Romberg test, tandem gas, dan yang lainnya nanti akan saya jelaskan, kita harus praktikan terlebih dahulu, kita contohkan. Oh, jadi Bapak nanti seperti ini ya, Bapak saya minta tolong seperti ini. Mulai dan nanti instruksinya masing-masing. Yang penting praktikan terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti tidak salah pemeriksaannya, supaya mereka lebih mengerti. Terutama di sini kan lansia yang paling banyak terjadi permasalahan. Memang di mana nanti lansia itu mereka untuk memahami sesuatu itu mungkin kan butuh waktu yang lebih lama ya dibandingkan yang waktunya umurnya lebih muda seperti itu. Jadi harus dipraktikkan terlebih dahulu. Setelah mereka jalan lurus ke depan semaksimal mungkin yang mereka bisa, nanti kita lihat pola lintasannya seperti apa. Kalau pola lintasannya itu dia dapat berupa garis lurus, membentuk garis lurus, maka dikatakan normal. Tapi kalau pola lintasannya itu membentuk mungkin pertamanya membentuk garis lurus, kemudian dia menyimpang. Setelah menyimpang, dia dapat kembali lagi tuh ke garis lurus. Maka di situ ada permasalahan di bagian perifer. Tapi kalau misalnya si pasien dapat berjalan dengan garis lurus, kemudian dia menyimpang, bergeser ke arah yang bukan di dalam lintasan garis lurus itu. Namun dia tidak bisa lagi kembali ke garis lurus. Itu tadi, maka yang bermasalah ada pada bagian sentral. Nah, kemudian ada lagi nih tes berikutnya, Unterberger atau Fukuda Stepping Test. Nah, jadi Unterberger ini posisinya tadi di lintasannya atau di bawah di lantainya tadi kita buat garis seperti X terlebih dahulu. Tapi usahakan jangan terlalu kecil ya garis X-nya. Jadi agak panjang. Nah, setelah itu menggunakan apa? Kalau di Unisa itu biasanya nanti kalian bisa temukan dengan menggunakan solasi hitam. Tadi sudah saya jelaskan ya, karena tadi untuk lantainya warnanya putih, jadi garisnya warna hitam supaya terlihat.
Nah, kemudian si pasien itu diminta untuk berdiri di atasnya, di atas titik tengahnya, di atas titik tengah dari perpotongan kedua garis itu. Setelah itu kedua tangan lurus sejajar ke depan bahu, diangkat seperti itu yang digambar. Dan untuk kaki nanti diminta untuk melangkah atau berjalan di tempat sebanyak 50 langkah minimal. 50 langkah atau 50 langkah saja atau dalam waktu 1 menit 60 detik. 1 menit atau 60 detik. Jadi boleh kalian menggunakan langkah atau menggunakan menit. Kalau menggunakan langkah 50 langkah, tapi kalau menggunakan menit 1 menit. Nah, setelah itu posisi matanya bagaimana? Posisi matanya tertutup. Nah, setelah itu kita lihat apanya. Oke, sebelum kita lihat apanya, sebelum kita lakukan interpretasi, untuk ruangannya tetap sama, tidak boleh yang bising atau yang silau. Kemudian untuk instruksinya. Jadi untuk instruksinya nanti sebelumnya kalian contohkan. Setelah kalian contohkan, nanti instruksinya hanya kata mulai dan berhenti. Jadi jangan hitung langkahnya, karena nanti pada saat kalian menghitung langkahnya akan mengganggu dari hasil pemeriksaannya, itu kurang objektif. Karena nanti di sini kalau mereka itu ada permasalahan, maka mereka akan terlihat mengalami perubahan arah. Yang misalnya tadi dia mengalami berdiri dengan arah ke depan, maka nanti ada perubahan arah serong, baik itu bisa ke kanan, bisa itu ke kiri. Kalau mereka itu mendengar suara kalian menghitung, misalnya 1, 2, 3, 4, itu nanti maka apa? Maka akan terlihat, maka nanti akan membantu mereka untuk mempertahankan posisi, ya kan? Misalnya kalian ada di sebelah kanan. Nah, mereka tahu dari suara kalian itu di sebelah kanan, maka mereka akan lebih mudah untuk mempertahankan posisi ke posisi awal. Seperti itu. Kemudian, yang kita nilai tadi adalah apa? Oke, jangan lupa ya sebelumnya untuk pada saat jalan di tempat ini, pada saat mengangkat kaki itu, posisi dari ininya itu harus fleksi 90 derajat, jadi jangan terlalu rendah untuk posisi kaki. Kemudian jalan di tempat sebanyak 50 langkah. Oke Bapak, sekarang seperti yang saya contohkan tadi ya Bapak, nanti Bapak mulai pada saat saya memberikan perintah mulai, dan Bapak berhenti pada saat saya bilang berhenti. Seperti itu ya Bapak. Nanti untuk instruksinya boleh sesuai bagaimana nanti cara kalian kalau misalnya itu kita bertemu dengan orang yang lansia di mana nanti beliau itu lebih sering menggunakan bahasa Jawa dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Jadi ya sudah, berarti bisa dengan menggunakan bahasa Jawa. Nanti kalau misalnya di daerah kalian bukan di Jawa, misalnya di daerah lain, di mana nanti pasiennya itu bisa lebih mudah mencerna menggunakan bahasa daerah, ya silakan dengan menggunakan bahasa daerah. Yang penting nanti pada intinya kalian hanya menggunakan instruksi mulai dan berhenti. Jangan dihitung keras-keras, jangan dihitung secara lantang, maka hanya dihitung di dalam hati saja untuk mulai dan stop saja. Kemudian dari situ nanti kita lihat apanya, jadi nanti kita lihat pergerakan kepala, lengan, dan kaki. Kalau kepalanya itu nanti agak serong, maksudnya sedikit fleksi atau cenderung ke arah yang dekstra atau sinistra, maka disitulah tempat permasalahannya. Jadi kalau misalnya dia itu tadi sedikit cenderung ke arah dekstra, maka permasalahannya adalah di bagian dekstra. Contohnya lagi kalau misalnya nanti dia itu salah satu tangannya itu dia turun ke arah dekstra, maka berarti permasalahannya di dekstra. Dan kemudian lihat kakinya. Dari kakinya itu tadi kan posisinya ke depan kan. Kemudian kalau misalnya dia nanti ada serongnya itu ke arah dekstra nih misalnya, karena tadi kepala dan lengannya tadi sudah turun ke arah dekstra. Nah, kita lihat, jangan langsung kita asumsikan ini ada permasalahan di dekstra. Kita lihat, kita tarik garis, di mana tadi kan kita serongnya ke arah dekstra. Kita tarik garis lurus ke tengah, ke titik tengah tadi. Nah, setelah kita tarik garis lurus, kita ambil goniometer. Setelah ambil goniometer, kita ukur itu perubahan sudutnya ada berapa derajat. Kalau misalnya dia perubahan sudutnya itu dia kurang dari 30 sampai dengan 45 derajat, maka dikatakan normal. Tapi kalau misalnya nanti perubahan sudutnya itu dia lebih dari 30 sampai 45 derajat, maka dikatakan bermasalah keseimbangannya. Sampai di sini, kalau misalnya nanti dia
lebih tadi berarti ada permasalahan keseimbangan. Nah, kenapa saya mengatakannya 30 atau 45 derajat? Karena beberapa literatur mengatakan 30 derajat dan beberapa lainnya mengatakan 45 derajat. Sampai di sini apakah masih ada apakah sudah jelas atau atau ada yang masih belum jelas? Apakah suara saya terdengar ya? Ini masih share screen ya? Terdengar. Oke. Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya, pemeriksaan berikutnya. Jadi di pemeriksaan berikutnya ini nanti lebih ke koordinasi. Nah, untuk yang koordinasi ini posisi fisioterapis dengan pasien itu berhadap-hadapan, duduk berhadap-hadapan seperti yang ada di gambar. Pas pointing test atau uji tunjuk barani. Nah, itu berhadapan. Kemudian kedua tangan itu diangkat dengan kedua telunjuknya seperti ada di gambar. Diminta ya dari pasiennya nanti seperti itu juga. Sebentar. Diminta ya pasiennya seperti itu juga nanti melakukan hal yang sama. Kemudian dari tunjuk nanti kalian contohkan Bapak nanti seperti ini ya, telunjuk Bapak sentuhkan ke telunjuk saya. Seperti saya menyentuhkan ujung telunjuk saya kepada ujung telunjuk Bapak. Seperti ini ya Bapak. Nah, jangan lupa untuk nanti pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi mata yang terbuka dan posisi mata yang tertutup. Kalau nanti dari situ terdapat perubahan arah, misalnya dia tidak mampu menyentuhkan ujung telunjuknya ke telunjuk Anda, misalnya dia nanti ke arah kanan atau ke arah kiri, maka di situ yang bermasalah ada pada bagian perifer. Tapi kalau misalnya nanti ujung telunjuknya itu dia di bagian depan atau di bagian belakang, maka yang bermasalah adalah di bagian sentral. Nah, berikutnya ini ada time up and go test. Jadi time up and go test ini digunakan untuk memeriksa keseimbangan dinamisnya. Nah, jadi yang harus diperhatikan apa yang harus disiapkan. Jadi yang harus disiapkan adalah stopwatch dan kursi dengan sandaran tangan dan sandaran punggung.